Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siapa ketuanya di sini? Saya, Bu. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, silakan baca ayat Al-Quran, cukup 3 ayat saja. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Aw kullama 'ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baiklah, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gesi, Bu. Gimana Gesi? Alfa, Bu. Berarti Gesi Alfa ya? Ya, Bu. Baiklah, silahkan dirapikan dulu tempat duduknya, kursi dan mejanya sebelum kita mulai pembelajaran. Sudah, Bu. Sudah rapi? Sudah, Bu. Apakah semuanya siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Baiklah anak ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Siapa yang masih ingat sejarah Islam di Indonesia? Angkat tangannya. Saya, Bu. Silahkan. Sejarah Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, pada saat itu masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan masing-masing. Ada yang seperti menyembah berhala, ada yang beragama Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Kemudian mulailah Islam itu masuk ke Indonesia, yaitu melalui beberapa teori. Yang pertama ada teori Arab, teori Gujarat, teori Cina, teori Persia, dan lain sebagainya. Kemudian Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa jalur. Yang pertama jalur perdagangan, kemudian ada jalur pernikahan atau perkawinan, kemudian pendidikan, tasawuf, dan lain sebagainya. Sudah, Bu. Berarti anak-anak ibu sudah paham kan pembelajaran minggu yang lalu? Insya Allah, Bu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu lanjutan dari pembelajaran kemarin, yaitu tentang kita membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Coba anak-anak ibu perhatikan gunanya kita mempelajari kerajaan Islam di Indonesia agar anak-anak ibu paham apa itu kerajaan yang ada di Indonesia, siapa tokoh-tokohnya, dan siapa raja yang memerintahnya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan ke depan, yang mana kerajaan Islam di Indonesia itu terdapat yaitu yang pertama kerajaan Islam di Sumatera, dan yang kedua kerajaan Islam di Jawa, dan yang ketiga kerajaan Islam di Sulawesi. Nah, pada hari ini kita membahas yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, dan yang kedua ada kerajaan Aceh, dan yang ketiga ada kerajaan Malaka. Nah, pada kerajaan Samudra Pasai, penguasa atau raja pendiri kerajaan Samudra Pasai yaitu Meuraker atau yang bergelar Maharaja Mahmud Shah, yaitu didirikan pada tahun 1000
1402 sampai 1078 Masehi. Nah, penguasa kerajaan Samudra Pasai terdapat dua dinasti. Yang pertama dinasti Meurahkair dan yang kedua dinasti Silu. Jadi yang selanjutnya yaitu raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Soleh, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultan Nahrisyah, Abu Zahir Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. Nah, itulah kerajaan Samudra Pasai dan raja pendirinya serta penguasa kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Ali Mugayat Shah, yaitu pada tahun 1532 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar atau Sultan Muda, atau Sultan Iskandar Muda, dan serta Sultan Iskandar Tani atau Sani. Nah, itulah tentang kerajaan Aceh. Dan sekarang kita masuk kerajaan Malaka, yaitu kerajaan Malaka. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah, yang mana nama aslinya adalah Parameswara. Dan adapun para penerusnya yaitu kerajaan Malaka adalah Muhammad Iskandar Shah dan Sultan Muzaffar Shah serta Sultan Mansur Shah, atau yang disebut dengan Laksamana Hang Tuah, yang sangat berjasa pada masa pemerintahannya, atau serta Sultan Alauddin Shah. Nah, kerajaan Malaka ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan budaya Islam. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah anak ibu sudah paham dari apa yang sudah ibu jelaskan dari ketiga kerajaan yang ada di Pulau Sumatera? Sudah, Bu. Insyaallah sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau anak-anak ibu sudah paham. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan memberikan tugas pada anak-anak ibu. Coba anak-anak ibu buka buku paketnya halaman 50. Dan tugasnya untuk minggu besok yaitu anak-anak ibu bikin resuman dan dikumpul minggu besok tentang tiga kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Baik, Baik, Bu. Bu. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jangan lupa ya anak ibu untuk minggu depan tugasnya. Ya, Bu. Silakan anak-anak ibu boleh pulang. Ya, Bu. Baik, Bu.